Kalau kredit yang Bapak ambil langsung, ini contoh kasusnya dulu, tidak melalui pihak ketiga, terjadinya kredit jual beli. Bapak ambil motor, tidak ada pihak ketiga, langsung terjadi kredit jual beli dengan pihak penjual motor contoh. Itu halal. Masalah kreditnya berapa tahun, kemudian marginnya, kalau 10 tahun sekian bayarnya, tapi tak terjadi pinjam meminjam. Jadi ketemunya, bahasa sederhananya, ketemu uang dengan barang, bukan ketemu uang dengan uang. Maka kredit dalam fiqih al-bai'u bitaqsid itu hukumnya halal kalau langsung. Makanya banyak orang yang menjual dengan cara kredit. Kalau cash 500,000, kalau kredit bolehlah sekitar bayar 6 bulan lah. Cuma nanti waktu kita hitung jumlahnya sudah menjadi 700,000, itu halal. Kalau ada yang mengatakan itu 2 akad, bukan 2 akad itu, Pak. Kredit itu bukan 2 akad. Kredit itu 2 penawaran. Yang ditawarkan 2, cash apa kredit. Lalu kita mengambil satu keputusan, ya sudah saya ambil kredit saja. Kan tidak ada orang yang membeli, ya udah tidak apa-apa saya ambil cash dengan kredit aja sekaligus. Gimana cara cok cash dengan kredit sekaligus? Ini kan 2 akad kekeun, menyona yang keun 2 akad, baca kembali fikih muamalah. Itu 2 penawaran, yang namanya 2 akad dalam satu transaksi 2 kali akadnya, 2 model akad. Contohnya yang tarik-tarik mobil, leasing, itu 2 akad. Akad pertama jual beli, tapi waktu soal tarik sudah jadi akad sewa menyewa. Orang yang namanya jual beli mana boleh tarik motornya, yang ditarik utang, yang dibayar utang. Tapi leasing kan tidak begitu. Pertama jual beli, lalu berubah jadi akad, yang ditarik barangnya. Mana boleh tarik barang kalau sudah terjadi jual beli. Yang ditarik utangnya, bayar utang kami. Ini tidak. Dari pertama akad jual beli, yang kedua buat akad kedua, yaitu kalau tidak dibayar dalam sekian maka barang kami tarik kembali. Padahal DP sudah dibayar. Dalam hukum jual beli kalau sudah bayar DP sudah sah, tinggal utang saja bayar. Itu contoh 2 akad. Kalau kredit 2 penawaran, yang diambil 1. Selama angka kreditnya sama antara putusan awal sampai terakhir, tidak berubah. Walaupun uang naik, emas naik, dia tetap bayar sesuai margin sampai habis, tetap 6 juta, itu aman, tidak ada masalah. Tapi kalau berubah di tengah jalan, baru jatuh ke riba, menaikkan harga kredit di tengah jalan. Itu baru kena lagi. Jadi yang jadi pertanyaan adalah, kalau terjadi pihak ketiga, kita ambil barang di fulan, beli motor di fulan, ternyata kita kreditnya bayarnya ke Adirang atau ke bank konvensional. Kok bayar ke sana? Padahal barang ambil di sini. Di sini datang pihak ketiga. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pihak ketiga membayar lunas kepada penjual. Pihak ketiga membayar lunas ke sana, lalu kita dianggap tidak ada lagi urusan ke sana, tapi kita bayarnya kepada yang telah melunasi motor yang kita beli. Sehingga bahasa sederhananya, ini kami bantu ya, kami pinjamkan dulu ya. Bapak tadi bayar DP-nya berapa? 5 juta. Berapa lagi kekurangannya? 15 juta lagi. Dia yang lunasi. Maka kita kemudian terikat hutang dengan pihak ketiga sebanyak 15 juta dengan alasan membantu kita melunasinya. Tapi bayarnya, masalahnya bukan 15 juta. Bayarnya tergantung margin, berapa tahun ambil. Yang dia pinjamkan ke kita 15 juta, yang kita bayar setelah 10 tahun bayar menjadi 25 juta. Hinan ke hidup riba, nyangkanya kelompok-kelompok ahlu neraka. Kalau kita sudah tahu itu akan masuk ke dunia riba, jangan ambil motor dengan kredit, Pak. Ini sudah tahu itu riba, makanya kita disetting untuk masuk ke riba. Nanti waktu kita tanya, saya mau ambil cash, oh tidak ada barang kalau cash.
Langsung kita bilang, ya udah kredit. Oh, preh aku telepon ni apa? Pura-pura telepon, sudah ada barang. Tadi cash tidak ada barang. Kredit tiba-tiba ada barang. Itulah penduduk neraka. Maka jangan ambil, Pak. Di dunia ini tidak perlu menuntut kali sesuatu yang haram sehingga harus kita miliki. Saya satu kenderaan pun tidak ada yang baru. Satu kenderaan pun tidak ada yang baru. Kenapa, Pak? Begitu kasusnya. Begitu kita tanya, tidak ada barang cash. Jadi dialihkan supaya mereka dapat keuntungan banyak, lunas barangnya, kemudian tidak ada urusan lagi dengan nasabah. Lalu kemudian keuntungan yang didapat oleh pihak ketiga, itu sudah buat perjanjian tu. Kalau ada orang beli, jangan cashkan, biar kami yang tangani. Sehingga banyak nasabahnya, banyak nasabah, banyak uang masuk. Begitulah keadaannya. Nah, sekarang peran pemerintah apa? Pemerintah kalau tak peduli, setelah tahu itu haram, dia biarkan, maka pemerintah menanggung dosa apa yang dilakukan oleh warganya. Selain dosa yang ditanggung oleh warga itu sendiri. Rasulullah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin ditanya apa yang telah berada di bawah pimpinannya. Maka haram terjadi di satu kota, pemerintah diam saja, maka seluruh dosa dikumpulkan Allah, diletakkan di atas catatan orang yang berkuasa. Oh, rupanya dari pusat dihalalkan. Tanggungjawab. Makanya presiden itu, Pak, itu bukan mudah masuk surga, Pak. Presiden, gubernur, wali kotanya akan mudah dalam surga, kecuali dia berniat baik memperbaiki keadaan. Itu susah sekali itu di yaumil hisab. Susah sekali, Pak. Tidak percaya, nanti lihat bagaimana keadaan presiden-presiden waktu di yaumil hisab nanti. Karena yang haram dia legalkan di tempat dia berkuasa. Padahal dia cuma bilang aja, tutup. Buat surat, tutup. Selesai urusan. Habis mendum riba-riba, habis mendum. Berani dikeluarkan surat tutup? Berani. Cuma kenapa tidak dikeluarkan? Peng damang. Dari sini uang masuk, dari sini uang masuk, uang masuk. Begitulah keadaannya. Tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti sekarang makan terus, habis terus, makan terus. Sampai periode kelima pajuh sampai 2045. Sebelum kita makan siang gratis, makan dulu habisan semuanya. Jok ke rakyat makan siang gratis pecut. Dan haram, dan pemerintah bertanggungjawab dosa besar. Dosanya dosa besar sekali, menanggung semua dosa yang lain.